Selamat datang siswa-siswi baru di SMA Sampirus 3. Nah, perkenalkan saya Indra Kesuma, saya mengajar mata pelajaran kimia. Nah, sebelum kita belajar tentang materi kimia, kita akan lebih dahulu belajar tentang alat-alat kimia. Nah, alat-alat kimia itu sangat banyak. Nah, yang akan kita pelajari ini hanya sebagian saja. Ya. Untuk itu, akan Ibu perkenalkan satu persatu nama-nama alat kimia. Nah, yang ini disebut gelas kimia, mempunyai fungsi untuk menampung cairan kimia. Yang kedua, untuk memanaskan zat kimia. Yang ketiga, sebagai media pemanasan cairan. Nah, yang untuk menampung zat kimia itu seperti ini. Nah, ini zatnya ditampung seperti ini. Nah, yang kedua, fungsinya untuk memanaskan cairan kimia. Jadi kalau dia memanaskan cairan kimia, maka kita gunakan ini seperti kompor. Ini kita panaskan. Nah, ini disebut dengan memanaskan cairan. Nah, fungsi yang ketiga, media pemanasan cairan. Kalau dia sebagai media, maka ada alat lain yang dimasukkan di sini. Ini namanya media pemanasan cairan. Lampu Erlenmeyer. Lampu Erlenmeyer ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, apa fungsinya? Untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Terus untuk menampung filtrat atau menampung hasil penyaringan. Jadi kalau dia menampung hasil penyaringan seperti ini. Ini menampung filtrat hasil penyaringan. Jadi ini kita ambil corong, kita ambil kipas saring, maka kita saring seperti ini. Ini namanya menampung filtrat hasil penyaringan. Nah, yang berikutnya gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, gelas ukur ini ada berbagai macam ukuran, dari yang besar sampai yang kecil. Yang berikutnya labu ukur atau labu takar. Fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang tertentu. Nah, labu ukur ini juga mempunyai berbagai macam ukuran, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, yang berikutnya tabung Y. Jadi tabung ini seperti huruf Y. Fungsinya untuk mencampurkan zat sebelum dan sesudah reaksi. Jadi dalam tabung ini sudah ada zat. Nah, kalau kita akan mereaksikannya, maka kita seperti ini kan, kita miringkan. Nah, dia berubah. Jadi ini fungsinya untuk mencampurkan zat sebelum dan sesudah reaksi. Apalagi zat itu kalau perlu ditimbang sebelum dan sesudahnya. Yang berikutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes itu seperti ini. Ini karet penghisapnya. Nah, pipet tetes fungsinya untuk mengambil cairan dalam jumlah yang kecil, seperti ini, dalam jumlah sedikit. Ini. Yang berikutnya pipet volumetri. Pipet volumetri itu seperti ini, atau pipet ukur. Nah, fungsinya untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu secara tepat.
Nah, untuk menggunakan pipet ukur itu kita harus menggunakan bola karet. Nah, bola karet ini kita harus kempiskan dulu. Nah, jadi yang tombol atas ini untuk mengempiskan bola karet. Nah, ini kita tekan, kita kempiskan. Nah, bola karetnya mengempis. Nah, untuk menyedot cairan maka kita harus gunakan yang tengah. Yang tengah ini kita untuk menyedot. Nah, untuk mengeluarkan cairan kita gunakan yang di sisi kiri. Nah, ini kita tekan maka cairannya akan keluar. Sekarang yang berikutnya ini disebut dengan buret. Buret ini fungsinya untuk mengeluarkan lautan dengan volume tertentu. Biasanya digunakan pada proses titrasi. Nah, buret ini untuk menggunakannya harus kita pasangkan pada yang berdiri seperti tiang bendera, ini disebut statik. Yang ini disebut dengan klem. Nah, klem ini bisa kita bisa kita tutup. Jadi fungsi klem ini apa? Untuk menjepit buret pada saat digunakan. Nah, fungsi statik itu untuk melekatkan klem. Jadi seperti ini. Nah, statik, klem, dan buret biasanya digunakan satu paket dengan labu Erlenmeyer sebagai tempat untuk menampung hasil filtrasi. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, terus untuk mereaksikan zat kimia dalam skala yang kecil. Nah, selain tabung reaksi ada juga rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk meletakkan tabung reaksi. Nah, ini kalau tabung reaksinya ada isi diletakkan seperti ini. Tapi kalau tabung reaksinya basah, maka harus diletakkan seperti ini. Pasangannya lagi adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini digunakan untuk kalau kita akan memanaskan tabung reaksi. Jadi tabung reaksi nggak mungkin dipegang seperti ini, kan panas. Jadi supaya tidak panas dijepit. Kemudian kita panaskan dalam nyala api seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah neraca. Neraca ini fungsinya untuk menimbang. Nah, untuk menimbang sebagai alas menimbang biasanya digunakan kaca arloji. Kaca arloji ini kita gunakan sebagai alas untuk menimbang. Jadi tidak mungkin zatnya kita letakkan di sini, tapi kita harus menggunakan kaca arloji. Kemudian baru kita masukkan zat kimia yang akan kita timbang. Misal seperti ini. Jadi, nah ini alas menimbang. Jadi zatnya kita letakkan di sini. Nah, yang berikutnya cawan porselen. Cawan porselen ini digunakan untuk menguapkan cairan supaya menjadi kristal. Jadi cawan porselen ini kita gunakan untuk menguapkan cairan supaya menjadi kristal.
Terus ini cawan Petri. Cawan Petri itu ada dua. Ada yang kecil, ini lebih besar. Fungsinya itu sebagai zat untuk menyimpan zat atau bahan mikrobiologi. Terus juga bisa untuk alas menimbang. Jadi kalau untuk menyimpan mikrobiologi dia harus seperti ini. Nah, yang berikutnya ini corong. Corong ini fungsinya untuk membantu kita memasukkan cairan, bisa ke dalam lampu ukur, bisa juga ke dalam buret. Jadi ini fungsinya untuk membantu kita memasukkan cairan supaya cairannya tidak tumpah. Yang berikutnya ini mortal dan pestle atau lumpang dan alu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan zat padat. Digunakannya seperti ini. Nah, yang berikutnya lagi adalah kaki tiga. Kaki tiga ini fungsinya untuk menyangga kasa asbes. Nah, kasa asbes ini fungsinya sebagai alat penyebab panas yang berasal dari suatu pembakar. Jadi kalau kita mau memanaskan suatu zat, kita seperti ini. Nah, kita letakkan ini namanya pembakar spiritus. Nah, pembakar spiritus ini berfungsi untuk bakar. Jadi seperti ini. Jadi kaki tiga untuk menyangga, kasa asbes untuk menyebar panas, ini yang akan dipanaskan, ini pemanasnya. Satu paket mereka. Nah, yang berikutnya ini disebut batang pengaduk atau disebut juga pengaduk. Nah, fungsinya ini untuk mengaduk atau mengocok larutan. Nah, yang berikutnya spatula. Spatula ini fungsinya untuk mengambil zat. Spatula fungsinya untuk mengambil zat. Yang berikutnya kawat mikrom. Ini kawat mikrom. Kawat mikrom ini digunakan kalau kita akan menguji zat kimia yang akan dibakar. Jadi zat kimianya kita letakkan di sini, kita ambil seperti ini. Nah, ini kertas saring. Kertas saring ini fungsinya untuk menyaring. Tadi sudah pernah didemonstrasikan. Ini disebut dengan plat tetes, terbuat dari keramik. Jadi sapca. Nah, plat tetes ini fungsinya untuk menetes larutan yang akan kita uji. Seperti ini. Yang berikutnya tang crucible atau tang penjepit. Nah, fungsinya ini untuk menjepit zat yang akan kita bakar. Jadi kita kalau akan membakar zat apa, ini kita bakar logam, kita bakar. Nah, jadi dijepit seperti ini, jadi tidak dipanggang. Jadi fungsinya untuk menjepit. Nah, yang terakhir termometer. Termometer ini fungsinya untuk mengukur suhu larutan. Jadi suhu larutan kita gunakan termometer untuk mengukurnya. Nah, demikianlah anak-anak peralatan dan fungsi alat-alat kimia yang sebagian kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya.